Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Luar biasa ya, pada pagi hari ini kita sama-sama dulu nih Pak Robin. Halo, Sudah selamat pagi. 300 orang, Mas. 370 orang tepatnya ya. 370 kakak-kakak. Demi Oke, kita cek dulu nih apakah suara kita terdengar dengan jelas. Pagi Pak Aris, waduh udah langsung disapa selamat nih sama pagi, Pak Robin Ibu nih dari Eka. Uni ya kan jelas. Oke, ya pagi Hari teman-teman ini, semuanya. Siapa lagi ya sudah hadir ya? Kalau di Indonesia Timur itu paling jauh di mana nih ya? Saya pengen sapa-sapa ada Cilisa, Surabaya. Ada yang lebih timur lagi? Joseph Young. Oh, enggak ya. Oke, kayaknya sebelah saya perlu dikenalin nggak ya? Kali ini saya nggak sendiri karena saya bersama Bapak Reviandi Robin. Beliau adalah Head of HR Development Young Living Indonesia. Oh, perlu diminta testimoni lagi ya, Oh rekan-rekan. iya, oh iya iya iya, benar-benar. Boleh boleh nanti kita bahas lagi ini. Nah hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol aja sebenarnya karena apa namanya ada tema baru nih dititipin dari tim training dari Kalisa, Essential People Skill. Nah kali ini ngobrolin mengenai persuasi dan negosiasi. Wah kayaknya Iya. topiknya berat ini, gitu ya. Nah ini kaitannya dengan apa? Terutama untuk menunjang bisnis kita juga sih, Pak Robin. Betul. Karena ujung-ujungnya kalau misalnya kita berhubungan dengan, kalau kita nih yang living dengan brand partner atau misalnya dari top leaders ke timnya kan pasti ada upaya-upaya secara Betul. persuasif ya. Betul. Karena uniknya di bisnis ini tuh kayaknya atas kerelaan gitu, karena kita Ya, partnership ya. benar. Kalau Pak Robin kan garis mandatori ke bawah tuh ya. Pak William saya juga. Ayo kalau nggak mau lah. Kalau di sini kan memang atas apa ya ya partnership lah Iya. gitu kan. Iya, Nah itu betul. kayaknya perlu skill tuh Perlu Pak Robin skill, ya kan. perlu skill. Dan satu lagi tadi bener banget tadi Kak Lisa bilang, testimoni lagi dong. Ini ada urusannya sama testimoni nih. Iya. Karena saya kan sebenarnya jauh sebelum joining ini yang living, saya itu member Mas. Oh, Gitu. Jadi ada pengalaman pribadi member di saya mana nih yang living? yang living dong. Iya, Oh, waktu masih di Singapura oh yang Singapura. living ya. Jadi ada testimoni lah. Nanti saya ceritain dan begitu saya masuk di Yang Living Indonesia benar-benar nih di organisasi. Nah, Oh berbeda. ternyata Kayaknya menarik gitu. nih. Boleh boleh kita simpan, kita parkir nanti Pak Yes, Robin ceritain ya. boleh dong, Oke, boleh. journey-nya Pak Robin dulu ya, dulu pernah Dulu, masuk dulu. member yang living. Oke. Waktu masih gendut. Kalau sekarang udah Ada. hits ya sama olahraga. Iya, saat sponsor. Iya. Ya. Oke, nah kaitannya hari ini kita juga pengen ngomongin masalah retention. Boleh di-share ke Alisa ya. Jadi dalam bisnis itu sebenarnya ada pilarnya tuh, Pak Robin ya. Dimanapun bisnisnya sebenarnya pilarnya itu terutama itu tiga nih ya. Tiga. Jadi kalau kita ngomongin masalah pilar bisnis itu hampir di semua bisnis lah ya. Itu yang pertama ngomongin masalah akuisisi ya. Eh, Macam-macam lah mungkin kayak nambah toko, nambah customer. Kalau di yang living bilangnya enroll, ada yang bilang di luaran sana tuh rekrut gitu ya. Istilahnya nambah customer baru. Boleh next, Kalisa. Bahkan retail pun begitu ya. Ya, Akuisisi. akuisisi ya. Iya, Dulu saya di farmasi juga sama, bagaimana tiap bulan kita nge-reach user-user baru, dokter-dokter baru gitu iya, ya. iya. Gitu. Nah, eh yang kedua kita ngomongin masalah retensi. Nah, layarnya belum full, Kak. Oke, kita cek lagi. Menarik ya. Jadi ini sebenarnya fundamental dari Semua segala bisnis. bentuk bisnis ya. Iya, sebenarnya juga walaupun kita istilahnya apa namanya networking bisnis, Ya, sebenarnya pilar-pilarnya juga sama aja sebenarnya. betul. Let's say lah, kalau misalnya di retail ngomong nambah toko, di kita apa? Nambah customer kan? Iya, Nambah member kan? nambah member. Lewat enroll gitu. Hmm. Nah, yang kedua retensi, bagaimana existing member ini tetap aktif belanja. Di Hmm. luar sana juga sama. Bagaimana toko tersebut juga dari repeat order kayak gitu-gitu. Bukan cuma beli, selesai. Iya, Ya, nggak cuma di awal aja, tapi ya. bagaimana kita punya kan pasti ratusan bahkan ribuan Ribuan. member ya. Iya. Kalau misalnya kita cuma datengin orang baru, and then yang existing nggak belanja kan itu Hmm. percuma ya, gitu ya. Gitu. Jadi yang kedua adalah retensi.
Nah, yang ketiga adalah elevasi. Elevasi itu bagaimana ya tadinya IR-nya misalnya nih 100 PV jadi 200 PV atau 400 PV gitu ya. Jadi volumenya naik gitu ya. Gitu sih. Itu sebenarnya ini yang paling fundamental sih, Pak Robin gitu. Hmm. Nah, teman-teman kalau bisa menjaga tiga-tiganya, karena untuk nge-balance ini nih susah nih, Pak Robin. Hmm. Ada yang memang, dan sebenarnya kita juga mungkin teman-teman ada lah ya sebagian organisasi di yang living itu yang memang fokusnya itu ke enroll. Wah, kalau enroll itu bisa banyak, Pak Robin. Hmm. Nah, salah nggak? Nggak salah. Hmm. Tapi ada plus minusnya juga gitu ya. Iya. Ada yang retensinya tuh jago. Hampir mungkin IR rate-nya itu mungkin di atas 40% dari total member aktifnya gitu. Tapi untuk enroll orang baru paling hitungannya belasan lah setiap bulan. Ada juga gitu kan. Dan ada yang memang menjaga untuk tetap elevate volume penjualannya gitu. Gitu sih. Jadi ini fundamental. Nah, kali ini kita pengen ngobrolin yang kedua sih. Karena kenapa retensi itu penting? Fakta membuktikan gitu ya. Jadi eh, biaya atau cost untuk akuisisi itu 4 sampai 10 kali lipat lebih besar daripada retensi, Pak Robin. Hmm. Kalau misalnya nih ya, existing member nih, kalau misalnya kita pengen apa mengaktifkan itu untuk belanja misalnya, kita bisa share program, kasih reminder, ajak Zoom meeting ya, memang at least kita udah kenal. Iya. Tapi kalau misalnya kita pengen nge-reach orang baru, bayangin nih, kita harus misalnya nih ya, ke Semarang, terus di sana harus sewa hotel, bikin event, undang orang-orang baru yang semuanya kita juga pasti kan kita ini kan serve gitu. Nggak sedikit itu biaya. Belum lagi produk yang dipakai untuk experience itu nggak sedikit Pak Robi. Iya. Makanya belum lagi nanti kalau mau masuk member dapat hadiah apa nih? Biasanya kayak gitu tuh. Iya. Gitu kan. Bagi sampel gitu ya. Nah, untuk nge-reach orang baru tuh biayanya itu 4 sampai 5 kali lipat. Makanya yang sudah ada maksudnya kita maksimalin. Tuh. Ya kalau kita ngomong enroll itu memang salah satu kunci bisnis juga ya. Maksudnya mendatangkan orang-orang baru. Tapi jangan sampai kita keasikan datengin orang baru, kita nggak sadar nih. Kita banyak leakage nih. Banyak orang yang lepas tanpa kita sadarin gitu. Hmm. Nah, bagaimana sih cara memanage orang tersebut? Nanti Pak Rupin juga expertnya lah ya. Ini menarik yang soal elevasi, Mas. Saya perhatiin ya. Saya sempat di retail, di FMCG Iya. sebelum ke direct selling gitu. Nah. Ini ada satu fundamental tentang elevasi. Iya. Kalau di retail FMCG itu, ya kalau kita udah penetrasi, ada akuisisi, retensi, udah makin gede jualannya, ya udah untungnya makin gede. Iya. Di direct selling, kita pakai sistemnya berjenjang ya. Iya. Ya gitu ya kakak-kakak ya. Jadi ada kita enroll, kita disebutnya di satu level lah gitu. Kemudian dengan enroll tertentu dan sales tertentu kita naik peringkat, rank up. Iya. Nah kalau di direct selling itu ada rank up. Iya. Dan semakin kita rank up, benefitnya jadi lebih banyak. Betul. Nah itu menariknya di direct selling karena ada skema berjenjang. Iya. Nah itu yang miss di retail. Makanya saya masuk di industri ini, wah ini sebenarnya potensi buat para member itu lebih besar, lebih beneficial gitu ya. Iya, benar sih Pak Robin. Jadi sebenarnya sih kalau teman-teman nanti misalnya bisa fokus yang ke pilar yang ketiga, elevasi itu lebih jago lagi sih. Maksudnya Iya. gini, once misalnya teman-teman dapat satu calon silver misalnya, itu semuanya ketarik tuh. Pasti nanti ada enroll masuk tuh, ya kan banyak tuh karena kan butuh untuk menyumbang OGV sama ngebentuk leg itu kan pasti banyak enroll kan. Terus yang ada itu pasti akan diaktifkan semuanya. Makanya tuh kalau bisa teman-teman yang pakai strategi misalnya, oh tahun ini saya pengen dapat di organisasi itu 2 atau 3 silver misalnya. Oh itu OGV yang ketarik itu udah luar biasa sih. Cuman itu memang perlu strategi dan effort yang luar biasa sih. Iya. Gitu. Gitu. Nah, cuman kali ini kita lebih banyak ngomongin masalah retensi sih Pak Robin karena itu maksudku tuh kita punya ratusan bahkan ribuan members. Sayang kalau misalnya teman-teman lewatkan gitu aja gitu. Karena menurut aku tuh kuncinya kalau teman-teman misalnya ngenroll ya. Tapi ketika orang itu repeat order, itu sebenarnya kuncinya di situ. Bagaimana yang awalnya mungkin user, kemudian pakai menjadi kayak preferred customer, sampai menjadi ambassador nih kalau kita ngomong masalah staging gitu, Pak Robin. Yang nggak cuma promote produk kita gitu ya, tapi benar-benar udah yakin gitu kan. Jadi loyal customer-nya kita. Itu sih kita pengen ke arah sana gitu.
gitu. Kalau cuman mungkin mengenalkan beli PEP sih mungkin relatif lebih gampang ya. Tapi bagaimana orang percaya dan apa ya mendapatkan solusi dari permasalahannya dia dengan produk kita, wah itu luar biasa sih menurut aku sih. Iya. Gitu sih. Ya tapi hasilnya juga luar biasa. Mas, ini apa yang di diffuse nih? Ini Velar kayaknya. Tapi ada peppermint nih, Velar Iya, peppermint. peppermint, ada peppermintnya nih. Segar bener ya? Ini Mas Aris bawa nih all. Oh, ini klasik nih, ini bukan klasik. Iya, iya. Tapi saya cuman bawa device aja di Warung. Iya, nanti bawa pulangnya, tadi bawa pakai apa? Pakai kardus, sama pakai kantong kertas. Saya bawa. Aduh. Iya, pakai tas. Nah, Pak Robin mau kasih hadiah apa nih teman-teman nih? Ini udah Iya. dikasih clue nih Pak Robin. Udah ada clue. Karena hari ini teman-teman yang nyimak ya, yang nyimak nanti Iya. Pak Robin mau kasih hadiah. Pak Robin ya, bukan gue ya. Pak Robin mau kasih hadiah apa Pak Robin? Nggak ada. Kepikir gitu, masa bawa owl pakai kresek? Waduh, jangan. Enggak lah, cuma tadi nggak ditenteng aja. Iya, kalau pakai kardus Indomie kegedean, lundangan. Iya, iya. Jadi ini saya bawain untuk teman-teman yang nyimak nih, teman-teman yang nyimak. Ini ada nih, ini owl carrier. Jadi buat bawa diffuser, tapi ini owl banget tuh desainnya menarik. Oke. Ada kacanya, kayak gendongan kucing. Ada Oke. kacanya, iya, jadi bisa kelihatan. Saya Oke. bawa Satu. oh, masa cuma satu? Pak Robin. Yang itu. Masalahnya cuma satu ya. Masa cuma satu. Oke, ntar dulu kita tes dulu nih. Teman-teman siapa yang mau Siapa namanya, nih? Siapa backnya yang ini? oh, boleh Iya. mau Oh, gitu ya. iya. Ini Oke. lucu banget, ini lucu banget. Beneran deh, ini lucu banget. Ya, tapi kasih berapa Pak Robin nih orang member kita banyak nih, warga netizen di sini banyak nih. Coba kasih berapa? 2? Masa dua? Ini orang banyak ya. Oke, jadi total kita kasih 3. Masa 3? masih kurang ya. Masa 3? Saya bawa 4 Wih. untuk dikasih ke yang Saya lima. curiga, kenapa harus 4 di Pak Robin deh? Kenapa? Kenapa harus 4 itu loh? Karena kan tadi Mas Haris ada akuisisi, Oh iya iya iya. elevasi. Yang terakhir jangan lupa nikmati ya. Ya, Oke. gitu. Ya ada 4 nih untuk yang 5. Ada yang pengen sama dibusernya di Pak Robin katanya. Boleh lah ya. Boleh nanti. Buat. Yang nyimak tuh maksudnya gimana, Pak Robin? Yang menyimak dan menjawab. Gitu. Oh iya. Nanti Mas Haris akan kasih tes. Assessment. Ada 4 soalnya Mas. Ada Oke. 4. Ya, lanjut ya, teman-teman ya. Nah, kalau filosofi ember bocor ini sebenarnya udah berkali-kali sih. Berkali-kali disampaikan kemarin last leader session juga ada dibahas mengenai ember bocor gitu ya. Ini cuma reminder aja sih teman-teman. Boleh next Kalisa. Karena ini filosofi yang mungkin lebih mendekati atau paling gampang lah gitu ya. Jadi kayak misalnya kita ngisi ember, kemudian ternyata embernya itu bocor. Nah, bocornya otomatis nggak pernah penuh kan, karena setiap kita ngisi ya pasti akan ada beberapa aja yang leakage gitu kan. Misalnya bocornya itu karena tidak IR lagi. Ya. Ini fenomena yang paling banyak sih. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong retention, yang living itu termasuk yang paling tinggi sih Pak Robin. Saya udah cek sih. Di beberapa direct selling industry gitu ya. Kalau kita ngomongin kayak misalnya angka retensi 1 tahun gitu ya, itu mereka paling sisa cuma 1 atau 2%. Maksud Mas Haris paling tinggi bocor? Enggak, bukan maksudnya retentionnya. Walaupun kita bocor, iya maksudnya retentionnya itu kita paling bagus ya, maksudnya dibanding sama direct selling yang lain. Maksudnya so far yang gue tahu ya, kayak misalnya aku itu kemarin Mei tahun lalu bisa compare dengan Mei tahun ini, hasil enroll tahun lalu itu masih bertahan itu kisarannya ya, kalau 1 tahun itu kisaran 8% dibanding dengan industri yang lain. Ibaratnya dari 100 orang yang kita enroll itu 8 tuh masih aktif member gitu. Sebenarnya itu bagus gitu ya. Tapi lebih bagus lagi kan kalau misalnya sisa 20 orang gitu kan, gitu loh maksudnya. Gitu. Nah, tidak IR lagi itu macam-macam sih sebabnya sih Pak Robin. Jadi kadang-kadang orang yang masuk member tiba-tiba stop IR gitu. Nah, paling banyak kenapa tuh penyebabnya? Kalau awalnya sih mungkin ya awalnya itu kayak mereka mungkin udah menurut aku sih ya ada yang merasa bahwa nggak pakai produk yang living nggak apa-apa sih, kayak kita itu bukan jadi kebutuhan
kayak add-on, kayak seolah tuh kayak jadi tambahan gitu loh. Ya kalau dia ngomong tambahan, otomatis ada skala prioritas yang lain dong. Ya. Gitu. Biasanya kayak gitu biasanya ya. Tapi kan kita juga harus benar-benar ukur apakah benar kita sudah kasih apa info, memberikan edukasi yang tepat ke orang tersebut gitu kan. Apakah kita sudah menggali kebutuhan yang benar dari orang tersebut gitu kan. Eh, Biasanya tuh kalau tidak IR itu teman-teman boleh boleh cek dong kira-kira nih kalau stop IR gejalanya gejala apa ya? Ciri-cirinya apa nih kalau orang rata-rata nih stop IR gitu ya? Karena rata-rata gini, jawabannya gini, nggak belanja nih bulan ini, waduh stok saya masih banyak gitu. Biasanya tuh ya jawaban pertama itu stok itu masih banyak. Alasannya nih. PEP aja isinya belum 10 habis gitu. iya kan? Iya, 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 ada biasa. alasan itu Iya, ada ya. ada. Itu yang pertama tuh yang common gitu. Misalnya tanya, nggak belanja nih bilang gitu. Aduh, stok saya masih banyak, Pak, gitu. Gitu. Terus ada lagi nih tanya, nggak belanja nih. Ntar aja nunggu promo gitu. Ada aja tuh kemarin. Pokoknya itu yang gitu-gitulah, ya kan? Harga nih, berarti harga nih. Ya, Nah, ya itu iya, sebenarnya iya. bisa jadi itu alasan yang sebenarnya atau enggak gitu loh. Nah, Bisa jadi cuman kayak alasan menghindar kan. nah, Bisa aja stok udah habis tapi bilangnya aduh stok saya masih banyak gitu. iya. Atau misalnya aduh nanti nunggu promo deh. Hmm. Paling itu cuman kayak menunda aja gitu kan. Member nggak mau dimasukin grup. Susah dihubungi ya, tepat sekali. Nanti ada di sini ya kan. Nah, terus ada juga yang kayak aduh, gue lagi ngatur keuangan gue nih. Aduh, gue lagi ngurusin ini nih, anak-anak lagi masuk sekolah gitu. Jadi ada memang kayak skala prioritas yang lain nih, gitu kan. Bisa jadi itu alasan sebenarnya atau bisa jadi enggak sebenarnya, gitu kan. Cuman kayak masking aja, udahlah ngomongin itu aja gitu. Ya, supaya mungkin mungkin karena nggak enak ya kan. Saya udah kenal Pak Robin di follow up kayak gitu, ya udahlah bilang aja stoknya masih banyak nih Pak Robin, Iya. gitu ya. Karena tidak lagi produk, oke betul, trauma user, stok masih banyak, ternyata oilnya nggak dipakai. Nah, kalau stoknya masih banyak beneran, oilnya nggak dipakai, nah mungkin itu perlu kita yang bantu untuk solusinya sih, kayak untuk flushing dia punya stok gitu loh. Iya. Berarti selama ini dia cuman IR-IR aja, barangnya ditumpuk tuh Pak Robin, Iya. nggak dipakai gitu Iya. loh. Iya. Oke, produk knowledge-nya kurang. Nah, ini juga penting tuh. Jadi pada saat mereka di-enroll, ter-enrollnya karena nggak enak. Nah, Ya udah, saya pakai deh gitu. Tapi itu makanya nggak kecolek lagi. iya, Jadi pada saat dia udah member, udah purchase PEP, dia pengetahuannya sangat minim iya, tentang yang living. Jadi yang living sebagai aromatik, wah itu sayang banget sih. iya, Yang living dipakai sebagai aromatik benar, tapi itu kan bukan serta-merta aromatik aja ya. iya, Fungsi-fungsi yang lainnya belum belum ngeh manfaatnya. iya, Kalau udah ngeh manfaatnya, udah dibandingin sama yang lain, nah itu nempel sih. Jadi iya, saya rasa product knowledge juga benar banget yang iya. disampaikan sama Karena Adil ya. positioning produk itu penting, Pak Robin. Ya. Maksudnya kalau teman-teman, maksudnya gini, kalau ya misalnya nih masyarakat pada umumnya gitu ya ngelihat apa essential oil itu kayak positioning itu baru gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa menempatkan, ya udah kita itu kayak add-on aja tambahan gitu. Iya. Dibilang kosmetik juga bukan, ya Iya. kan? Dibilang obat juga bukan, Iya. gitu-gitu loh. Jadi kadang Sekunder. iya dianggap itu sekunder. Sementara ada orang yang memang pengen yang kayak holistic wellness yang produk-produk natural, sepertinya kita punya solusi gitu loh, Punya ya kan? semua, betul. Gitu. Nah, cuman ya di awal mungkin kita nggak strong enough untuk ngejelasin nih. Iya. Kita punya produk gitu sih. Makanya tadi produk knowledge itu kurang, benar banget gitu ya. Oke. Sudah rajin WA, tapi orangnya malas make, sibuk alasannya. Berarti Nah, Kak Feriana di ghosting. di ghosting. Ini kayaknya nanti kita tanya ke Pak Robin deh. Ini Ghosting. kalau ada case kayak gini gimana nih Pak Robin? Jadi tuh kayak mungkin awalnya karena nggak enak belinya, and then pakai tapi seadanya aja. Kayak mungkin di awal ya teman-teman harus bisa, menurut aku tuh kayak menggali kebutuhan dulu sih Pak Robin. Kayak mungkin di awal kalau perlu jangan kita jadi ngomongin enroll ya. Jangan di enroll dulu. Kalau perlu tuh kasih sampel. Iya. Yang kedua ketemu lagi jangan ditanya mau masuk member nggak, jangan. Gimana kemarin pakai produknya? Ada apa yang dirasa gitu-gitu loh. Iya. Jadi tanya experience-nya dulu gitu, ya kan? Begitu udah mulai journey-nya udah agak panjang, udah siap baru kita ajak masuk member gitu ya.
Mereka awalnya makanya sayang-sayang. Jadi dikit-dikit karena takut habis. Selama jadi kelupaan nggak dipakai. Giliran nguap oilnya dia ngomel padahal nggak dipakai karena habis. Nah, Menyublim. nyublim, nyublim. Ini kosakata baru ya. Menyublim Saya oilnya. belajar ya dari apa nih? Dari itu menguap lah. Dari cair menjadi gas. Kalau menyublim itu dari padat menjadi gas. Benar nggak sih? Mungkin. Iya kan? Kita belajar lagi nih, pelajaran SMA ya. Oke, nah teman-teman banyak lagi kalau kita ngomong masalah ember bocor ya. Ada yang diajak training aja susah Pak Robin, diajak Zoom susah. Nih teman-teman, ayo nih ada training sama Pak Robin gitu hari ini. Ada juga yang, aduh lagi antar anak sekolah nih gitu-gitu ya. Oke, terus susah ikut training, susah dikontak. Nah, kayak tadi nih, siapa yang tadi menyampaikan, dibalas nih gini. Kadang mereka balas nih Pak Robin, ya. Pak Robin WA gitu ya, dibalas cuman ya enggak nanti ya gitu-gitu ya. Jawabnya kayak nggak niat gitu loh. Itu ciri-ciri juga tuh. Ciri-ciri udah mendekati ngilang tuh ya. Oke, nah terus volume IR-nya turun ya awalnya mungkin ya bisa sampai 400 PV ya. Akhirnya turun-turun yang 100 PV udahlah 50 PV aja gitu. Iya. Ya gitu ya. Nah terus gampang lagi kita ke ciri kayak gini nih Pak Robin. Yang awalnya biasanya gitu, dia rajin nyetoriin produk-produk atau promonya yang living gitu. Tiba-tiba dia hilang aja, nggak pernah bikin story itu lagi, baik di WhatsApp story maupun di IG story gitu ya. Ya mungkin ya keasikan dia aja lagi jalan-jalan atau apa, udah nggak pernah story produk atau ngepromoin kita lagi gitu. Itu yang biasanya yang paling sering sih, gitu ya. Gitu. Nah, kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu, teman-teman cepet-cepet lah ya. Apa nih Pak Robin nanti secara persuasi nanti akan dijelaskan sama Pak Robin ya. Gitu. Bagaimana kita engage lagi nih teman-teman kita yang sudah mulai dalam tahap menjauh gitu ya, supaya tetap aktif belanja. Gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, next. Nah, ya tentunya ember bocor juga ada penyebabnya sih beberapa Pak Robin ya. Terutama kalau misalnya kita dimulai dari orang baru. Contoh kayak ekspektasi tidak realistis. Mungkin di awal terlalu banyak janji manis. Pak Robin nggak kan? Enggak. Saya lebih ke promise paradise. Janji surga. Janji surga. Aduh, ini nih Pak Robin ya. Oke. eh ya banyak di awal yang biasanya lah. Ini dan ini sebenarnya rata-rata atau misalnya kesalahan utama orang yang join multi level, mereka tuh nggak sabar ya, nggak sabar untuk sukses gitu Pak Robin ya, terlepas mungkin janji manis gitu karena image-nya ya orang reflect yang enroll kan, wah yang enroll udah pernah ke kemana-mana, ke Thailand gitu kan, ke Okinawa gitu. Itu MP jadi musuh terbesar kita. MP nggak? Oh, marketplace. Oke, ya boleh nanti kita spill juga nanti ya. Jambu janji musuh. Oke, Ada. siapa yang makan jamu nih ya kan? Kita enggak sih, kita enggak. Kita nggak pernah janji busuk, kita busuk aja tapi bukan janji. Nggak janji, kita busuk aja sih. Oke. Nah, oke. Yang pertama kita nggak bisa manage ekspektasi. Mungkin di awal terlalu banyak janji manis gitu kan, bahwa oh nanti bisa dapat income 16 sampai 20 juta. Iyalah, itu kan income-nya silver rata-rata ya. Average income-nya silver di situ. Tapi kan nggak dijelasin tuh perjalanan you menjadi member dari member biasa sampai menjadi silver kan perlu perjuangan ya kan. Bahkan di average itu rata-rata 2 tahun tuh, 27 bulan tuh rata-rata orang untuk menuju ke silver. Terus mereka harus ngapain aja gitu ya kan, nggak mungkin ya kan, nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba jadi income segitu gitu ya. Pertama manajer ekspektasi ya, jadi ya bisa income segitu tapi ya layaknya orang kerja pengen dapat gaji 20 juta ya you harus bikin ini ABCD ya seperti orang kerja gitu ya, bikin konten kemudian bikin activities gitu-gitu, kemudian komunikasi dan pendampingan yang buruk. Nah kadang informasi dari prinsipal ini dari yang living A B C D E ya kan, nanti turun ke bawah jadi A B C D, turun ke bawah jadi A B C, turun ke bawah jadi X Y X Y Z, jadi malah beda lagi, berubah kadang kadang nggak lengkap gitu. Nah itu juga teman-teman tolong ini lagi tuh ya, jadi semua program-program atau informasi atau bahkan edukasi juga sama lah ya, harus dijelaskan gitu. Kurangnya pemahaman produk ini penting sih, terutama untuk member baru nih Pak Robin. Ya, kadang mereka tuh kayak udah beli PP terus ditinggal gitu.
habis manis dibuang gitu. Enggak. Tapi kayak enggak dapat edukasi yang proper mengenai produk. Itu Hmm. basic banget sih. Biasanya pemahaman atau edukasi tentang produk. Yang kedua itu ya tentang mungkin bagaimana sih kalau misalnya kita menawarkan produk atau sharing testimoni gitu ya. Sampai nanti ujung-ujungnya kita jelasin mengenai compensation plan dari kita gitu. Ya. Member hanya fokus pada oke. Tidak merasakan manfaat produk, tidak percaya dan tidak bertahan. Jadi tidak merasakan manfaat produk itu mungkin karena nggak digali apa kebutuhannya sehingga salah pakai aplikasinya atau Hmm. misalnya produknya udah bener nih tapi cara aplikasinya yang salah nih, cara pakainya salah Ya. nih, how to use-nya salah gitu ya. Oke, ya sebenarnya gini ya teman-teman ya, ngomong masalah retention itu sebenarnya kolektif Pak Robin. Itu nanti kompleks nih. Jadi ada memang based on produknya gitu ya. Produk itu udah utama sih. Sebenarnya kalau kita mau masalah produk ya, itu produk yang living udah oke banget sih. Secara kualitas ya Pak Robin ya. Hmm. Nanti mungkin yang kedua itu masalah layanan. Itu juga part of gitu. Nah, terus juga program-program yang diberikan sama yang living. Itu juga Hmm. bisa untuk kayak retention. Sebenarnya itu Hmm. kolektif. Tapi yang paling menentukan sebenarnya ya engagement sih dari leader sih. Iya, Menurut aku. betul. Oke, makanya di sini juga ada yang poin keempat itu kayak kurang koneksi emosional dengan komunitas. Jadi apa teman-teman juga harus tahu lah kira-kira timing yang tepat. Misalnya nih orang baru kita masukin WhatsApp grupnya itu kapan. Jadi kadang kalau misalnya baru join terus langsung kita cemplungin di WA grup juga itu kayaknya kurang bijak juga ya Pak Robin ya. Kaget ya. Kaget nih Ini apaan nih apa kan? nih ya? Tiba-tiba tangtung-tangtung, waduh, malah banyak kesannya spam ya. Tapi Ya. kita tanya dulu, nyaman nggak? Misalnya dimasukin ke WhatsApp grup, ini grup edukasi seperti ini gitu ya. Terus apa ya, secara chemistry udah terjalin belum gitu kan? Ini kan masalah kayak trust ya. Hmm. Walaupun kalau orang beli produk sebenarnya kalau udah lihat kualitas, lihat barangnya, harganya cocok ya udah cepat memutuskan. Tapi kalau orang untuk masuk member pasti look up dulu nih leader gue gimana nih ya. Ini orang ini gimana? Dia ngomongin sukses tapi dia sendiri. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi itu prosesnya panjang, teman-teman ya. Sampai teman-teman bisa bonding lah sama member tersebut. Oke, next. Oke. Nah, ini sebenarnya apa ya contoh kayak eh, yang living gitu ya. Ini beneran 3 bulan pertama nih orang yang baru masuk member anggaplah ya lah masuk Hmm. Hmm. eh, apa bulan pertama pasti 100% dong ya kan. Hmm. Hmm. Anggaplah yang masuk itu 100 Pak Robin. Hmm. Fakta membuktikan bahwa di bulan kedua kita sisa 20 orang. Maksudnya bukan sisa, 20 orang yang repeat order Hmm. ya. Dan yang repeat order sampai bulan ketiga itu hanya 5 orang. Ya. Ya ini yang aktif tapi habis itu ya tetap belanja gitu kan. Sebenarnya di yang living masih aktif ya, maksudnya bukan aktif belanja. Ini statusnya masih aktif member, berarti kan selama periode itu masih ada repeat order walaupun sekali 2 kali dengan minimal 50 PV dia akan bisa maintain dia punya status kan Hmm. membership di yang living gitu ya. Itu masih sisa 8 sih. Menurut aku tuh masih masih oke. Hmm. Tapi kalau bisa ya kita benar-benar kita follow up lah gitu ya. Tarik ulur sama beberapa BP, alhamdulillah kalau didatengin jadi bisa tahu kebutuhannya Pak. Yes, ini nih ya. Kakak Astri Wulandari ini ya. Jadi memang intinya di direct selling itu kayaknya kita harus ketemu sih, ketemu offline gitu loh. Didatengin. Kuncinya didatengin Pak Robin ya. Kita tuh people business. Ya, People business. Statement yang paling kencang, yang paling saya ingat sampai sekarang adalah we take care the people and people will take care the business. Jadi kita emang ini mesti ngomong, mesti disentuh langsung. disentuh langsung gitu. Jadi supaya memang ada sesuatu yang beda memang antara Iya. direct selling dan retail gitu ya. Di direct selling namanya direct selling. Kita directly ngedeketin Iya. BP, ngedeketin tim kita untuk bisa gali nih kebutuhannya Iya. apa sih dari PEP itu, apa yang bisa dieksplor. Karena itu sebenarnya itu our key product. Ada bahasa Indonesia-nya? Produk-produk yang utama ya. bagus dan Iya. dipakai dan utama gitu. Jadi sayang banget kalau didiemin aja. Iya. Dari serangkaian itu yang dipakai cuma peppermint sama Iya. lavender. Aduh, sayang bener. Padahal itu isinya, wah itu
luar biasa gitu. Iya. Sayang kalau jadi harus datang, harus ngobrol Iya, kayak gitu ya. dan teman-teman bisa lebih gampang ketika udah masuk inner cycle-nya gitu. Jadi itu benar-benar kalau misalnya datang langsung kan beda. Kayak kemarin tuh terakhir tuh waktu meeting sama Ben Riley kalau nggak salah tuh kayak kalau misalnya teman lu ulang tahun ngucapin di sosmed ya kan di timelinenya Hmm, sama merayakan bareng itu kira-kira dampaknya, efeknya itu lebih bagus mana? Tentunya iya, merayakan bareng dong ya kan? iya. Tuh. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu momentumnya harus dapet sih Hmm, menurut aku hmm, sih ya. Jadi apalagi misalnya udah ngobrol nih udah sama membernya udah ngobrolin masalah keluarga, masalah pet, masalah iya, tanaman apa segala. iya, Kayaknya lebih seru tuh. iya, Karena udah bener-bener chemistry-nya udah nyambung iya, nih. iya. Jadi habis itu kita menginfluen dia dengan produk kita, dia akan lebih gampang percaya gitu loh. Iya. Dibanding kalau cuman teman-teman cuman apalagi blast WhatsApp jangan lah ya. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, menjaga retensi itu gimana sih gitu ya? Yang pertama tadi bahwa retensi itu apa ya kolektif atau kompleks gitu ya. Pertama ya tentunya dari produk itu sendiri lah ya. Kemudian kepuasan belanja termasuk dari program-programnya yang living kita ada IR program, ada loyalty, ada royalty club gitu-gitu ya. Itu adalah tools sebenarnya ya. Kemudian yang kedua tuh onboarding member baru. Nah, onboarding itu ya kalau orang misalnya baru masuk, tentunya kan kita perkenalkan dong, ya kan? Apalagi awal-awal yang orang bukan dari dunia direct selling. Pasti kita kenalkan mengenai apa ya mindset dulu nih. Hmm, Eh, apa networking bisnis beda dengan konvensional bisnis di hmm, mana di sini kita perlu ngedevelop organisasi, kemudian sumber income-nya juga dari bla 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 gitu ya. Jadi banyak gitu. Nah, itu kita harus jelasin. Kemudian produk itu penting, apalagi yang living yang mungkin kayak dianggapnya itu masih ini ke atas atau ke bawah nih gitu-gitu. Jadi kita harus positioning kita harus jelas nih gitu ya. Terus juga tentang benefit atau compensation plan kita juga harus jelaskan. Nah, teman-teman juga bisa equip teman-teman semuanya itu dengan data dan tools gitu. Makanya nanti sedikit di spill ada gitu ya mengenai tracking. Jadi kita juga tahu hmm, nih ada checklist lah siapa yang rutin belanja, siapa hmm. yang rutin belanja 50 PV, siapa yang rutin belanja 100 PV tapi per 3 bulan sekali, kayak gitu-gitu. Jadi Jadi kelihatan siapa yang ini nih buat dideketin nih yang ini nih. iya skala prioritas ya kan Benar, gitu. benar. Ada itu tulisnya mas disediain ya sama kita ya. Iya, sebenarnya teman-teman bisa buka di VO, kemudian teman-teman bisa nanya ke upline-nya. Kalau misalnya top leaders ya mungkin bisa koordinasi dengan sales team gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah menurut aku tuh build strong relationship sih, ya. Hmm. Itu semuanya tuh nanti jadi istilahnya apa ya nggak relevan kalau misalnya kita sendiri nggak punya strong relationship nih sama member-member Hmm. atau apa anggota tim teman-teman semuanya. Oke, next. Nah, ini cuman tools ya, teman-teman ya. Hmm. Di yang living sendiri, ini programnya menurut aku sih keren ya, Pak Robin. Ini Hmm. keren banget sih. Ada IR program. Hmm. Kemudian yang rutin belanja nanti dapat poin. Dan ada kemudahan-kemudahan juga tuh, Pak Hmm. Robin. Kemudahan kalau misalnya IR rutin gitu ya, dapat apa gift gitu kan, produk-produk misalnya nih bulan keempat dapat salah satu oil gitu-gitu. Nah, Hmm. kemudian dapat poin. Kemudian dapat subsidi kayak ongkos kirim lebih murah gitu-gitu ya. Ini luar biasa sih yang Living udah sediakan. Nah, kalau bisa nih teman-teman juga pelan-pelan ya jual program ini ke member-member baru gitu ya. Jadi kenapa ada clue-nya tadi pelan-pelan? Jangan sampai seolah-olah itu ada kewajiban untuk kayak semacam kayak tutup poin lah. Oh, aku harus ada kewajiban belanja sekian gitu. Hmm. Jadi mindsetnya itu harus bahwa kalau misalnya you punya kebutuhan pribadi ya shifting aja. Kalau misalnya tadinya pakai sabun A gitu kan, udah pakai sabunnya yang living ya kan. Tadinya pakai moisturizernya B gitu, udah pindah pakai punya yang living Hmm. gitu-gitu ya. Terus kalau misalnya secara simptomatis yang awalnya tadinya cuman kayak apa namanya suka panas atau apa gitu kan. Nah coba simptomatis pakai produk-produknya yang living dulu daripada sedikit-sedikit langsung ke kena chemicals atau obat-obatan gitu Hmm. ya. Hmm. Gitu. Nah, itu kan jadi menjadikan bahwa ini kebutuhan maksudnya kebutuhan si konsumennya gitu ya. Mengembalikan itu menjadi kebutuhan konsumen. Nah, kalau itu sudah kebentuk dan terpola baru kita sampaikan bahwa kalau you rutin belanja sekian, ini ada benefitnya loh gitu kan. Gitu. Bahkan kalau nggak salah ini juga
untuk yang program Royalty Club, kalau yang rutin belanja 50 PV nanti closing-nya bulan Juli Pak Robin. Untuk nanti dapat voucher 1,5 juta, yang 100 PV itu 3 juta, yang 150 PV itu 4 juta kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi Gede ya? gede Pak Robin gitu ya. Jadi apa namanya dalam bentuk voucher nanti Iya, bisa iya, untuk iya, iya. belanja lagi. Jadi Iya. maksudnya gini, ini sebenarnya tools ya teman-teman untuk approach ke member-membernya yang rutin belanja gitu loh. Jadi di Iya. remind lagi ya. Tapi sekali lagi ini kuantitatif nih. Ada yang lebih besar lagi sebenarnya kualitatif nanti ya. Nah, Bagaimana kita bisa engage member-member nah, itu. Nah, itu sebenarnya yang itu tak terhitung. tak terhitung ya kan, Iya. priceless. Priceless. Oke, next. Nah, next. Nah, contohnya kayak gini. Pertama, kita bisa follow up dengan tadi tools kita ya, program-programnya yang living. Oke, next. Ini sekaligus rutin belanja dan naikin volume karena ini juga trigger kalau misalnya volumenya tambah gede, benefitnya lebih banyak. Terus kita juga bisa engage dengan promo ya kan. Promo kemarin ada Superstore. Nah, besok ada promo lagi kapan? Tanggal 26 27 bagi teman-teman yang bikin apa namanya WLD ya, bikin activities gitu. Nanti ada spesial promo juga tuh ya kan. Terus ada lagi next Kalisa. Ini cuma contoh ya teman-teman ya. Challenge ya apa Vibrant Vietnam. Itu juga kemarin yang run juga sama tuh Rise Up Iya. Ningxia gitu. Iya. Oke nih dari Putri Haki. Program Royalty Club Reborn juga bikin para BP Iya. semangat buat IR tiap bulan karena ada rewards oil dan juga beberapa bulan bla bla bla. Oke. Oke. Ya. Nah, teman-teman sekali lagi tadi yang program-program itu adalah cuma tools sebenarnya kayak untuk mengkuantifikasi dan ini sebenarnya kolektif tapi kuncinya sebenarnya succeeding in business is all about making connection sebenarnya. Jadi kunci utamanya ya tadi build relationship gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, ada komen silahkan. Dan bagaimana secara persuasi, ya kan kita bisa membangun bisnis ini, persuasi tentunya ke member-member atau partner teman-teman semuanya, dan bagaimana cara bernegosiasi. Oke, kita lanjut ke Pak Robin. Tapi sebelumnya Mas, saya yakin kakak-kakak ini semua menyimak dengan baik. Oke. Cuman karena saya bawa 4 Mas, Iya. kita bagi yuk. Gitu. Iya, iya, iya. Dua dulu ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Mas Aris yang nanya, ini saya juga mau testimoni sebenarnya sih. Mas Iya. Aris. Tapi nggak ada foto anak sayanya. Ini foto saya aja. Boleh, boleh. Jadi kalau Mas Aris cerita tadi dari akuisisi, kemudian retensi dan elevasi. Ya, jadi saya mau share kisah saya waktu saya jadi member yang living. Decades ago, Oke. puluhan tahun yang lalu. Coba lihat di PPT-nya. Bentar ya. Selamat ya Kakak Nadia dan Sidin. Itu meluncur Bu Lisa. Mantap, mantap. Tapi ini lucu loh. Saya juga pakai ini buat bawa kemana-mana. Karena ini kan nggak gede ya. Iya. Nggak gede. Terus apa? Miss-nya itu kan kelihatan. Iya. Jadi emang di kamar anak-anak saya, walaupun anak saya udah gede banget tuh, dua-duanya udah gede sudah. Tapi tetap di kamarnya ada all. Pakainya all. Anak saya laki, badannya gede-gede, ada all di kamar. Karena dari kecil mereka suka, karena lucu. Itu nggak pernah diganti, maksudnya awet gitu ya? Awet. Pakainya udah berapa tahun tuh? Wah, udah lupa saya. Wah. Itu miss-nya tuh banyak. Berarti 10 tahun lebih? 10 tahun mungkin. Mungkin ya, ya. 8 Itu tahun itu ya. miss-nya banyak. Jadi mereka suka di sini ngeliatin gitu kan. Terus enak aja buat nganterin mereka tidur. Nah, tadi Mas Aris cerita soal akuisisi, retensi, sama elevasi. Jadi saya mau cerita nih, ternyata bagian retensi yang tadi kita kupas ya di awal. Mas Aris juga cerita ke kakak-kakak toolsnya apa aja. Kita disediain. Bukan cuma toolsnya, programnya. Jadi IR itu ada benefitnya. Ada produk juga, ada voucher juga, bahkan jumlahnya gede. Sebelumnya saya lama banget di sebuah perusahaan direct selling juga dan ngobrol banyak gitu di komunitas direct selling.
dan jumlah benefit yang dikasih sama yang living itu paling gede ternyata. Iya, insentifnya paling gede, Iya. programnya keren gitu. Jadi bagus kita sediain program buat members. Iya. Nah, pengalaman saya itu boleh Kak Lisa diklik. Eh, jadi waktu itu saya di enroll ceritanya dan saya pakai buat anak saya waktu itu. Awalnya karena kebutuhan dong, Karena pasti. kebutuhan, saya dikenalin ke yang living dan saya dikasih tahu sekilas tentang bagaimana urut-urutan dari struktur kerja yang living. Jadi saya di enroll, kemudian saya juga itu upline saya. Kalau saya enroll lagi, kemudian itu berbentuk tuh. Jadi dalam bulan pertama tuh ada tuh. Jadi mulai dari yang paling atas, kemudian di bawahnya ada enroll 3, kemudian dari masing-masing enroll, itu nanti berbentuk tuh. Nah itu enroll, itu proses enroll. Iya. Jadi kita kumpulin orang, kita ceritain manfaat produknya dan lain-lain dengan sedemikian rupa sehingga mereka terenroll. Iya. Sesudah beberapa lama, kalau kita klik lagi, itu sesudah membeli produknya, sesudah kita pakai PEP-nya, di bulan-bulan berikutnya, ternyata, lah, itu tinggal dikit. Jadi ada 1, 2, 3, itu tinggal dikit. Kenapa? Karena itu yang saya bilang tadi, Mas. Menyublim. Yang lainnya menyublim. Ghosting. Menyublim. Kalau diklik lagi, kayak ada, tapi nggak ada. Menyublim, hilang. Orangnya ada tapi nggak pernah belanja. Iya, orangnya ada sih, ada yang nggak pernah belanja gitu, kayak dicolek ghosting kan segala macam. Jadi ini dari proses enroll sampai ke ujungnya itu namanya tadi optimal retention. Jadi nggak optimal gitu. Iya. Orangnya ada, tapi nggak Nggak belanja. dicolek ghosting gitu. Iya. Nah, kemudian puluhan tahun kemudian saya join yang living Indonesia. Dan saya lihat prosesnya gimana sih supaya dari enroll sampai bisa jadi si optimal ini, Iya. supaya bisa elevasi kalau Elevasi. jadi enroll optimal gimana nih tengahnya. Jadi dari enroll sampai optimal, saya pikir lagi tadi dan masukan dari kakak-kakak itu benar banget adanya. Jadi yang pertama adalah sesudah di enroll itu ada coaching sama onboardingnya. Dapat waktu itu Pak Robin? Enggak. Oh enggak. Jadi Nggak dapat. waktu beli produk terus gimana? Udah, ini buat anak ya, Asma. Ini pakai Iya. ini aja nih, niscaya. Niscaya lagi lah. Niscaya lega. Itu udah promise paradise itu. Jadi surga. Itu ibarat. Sebenarnya mungkin benar, tapi bahwa ini yang nggak pas. Ada informasi yang hilang atau menyampaikannya nggak benar. Iya. Kayak misalnya saya cerita di terakhir saya ngobrol kayak gini. Saya itu bisa nurunin blood pressure saya dari 170 sampai 130. Itu kan kayak, kok bisa ya, keren gitu. Tapi jangan dipotong ceritanya. Cuman yang diambil, Robin itu orang yang living dari 170 ke 130. Minum Ningxia, hebat ya. Gak lengkap ceritanya. Gak lengkap. Iya. Padahal di belakang itu. Di belakang itu saya olahraga, saya ngatur cara makan saya, gitu-gitu. Saya joinan BMR. Iya. Kemudian proses itu nggak 2 malam berubah. Iya. Kalau 2 malam mah tenggak aja obat penurun kadar darah, tensi yang banyak 2 botol gitu bisa mungkin. Bisa nanti paling melek-melek manro buka. Ngeri bener ya? Metong dong. Iya, metong dong. Itu saya nurunin dari 170 ke 130, berarti itu 6 bulan. Iya. 6 bulan. Coba bayangin, kalau misalnya ceritanya itu disampaikan dengan lengkap dan orang akan ngerti bahwa ada prosesnya, kita semua berproses. Iya, pasti perubahan itu dia dapatkan dan pasti juga 6 bulan. Kebayang IR-nya. Iya, kebayang IR-nya dan dia tahu prosesnya dan dia juga kayak tadi manage ekspektasi kan. Ekspektasinya bukan cuman janji-janji surga tadi. Sebulan dari 170 saya cuman ke 165. Ya elah, neng. Baru sebulan. Iya, terus enggak nih, enggak ada nih perubahannya, enggak ada. Olahraganya enggak ada. Iya. Enggak Jadi ngapa-ngapain. Jadi jangan ditambahkan cuma niscaya gitu enggak? Niscaya ya, itu mah.
Oke, nah tadi balik lagi yang di awal, Pak Robin waktu itu cuma dikenalkan Iya, produknya dipakai untuk anak aja, yang anak asma. Udah itu aja. udah itu aja. Padahal kalau misalnya dikasih manfaat yang lain untuk keluarga, Wah, shifting ke pasti yang bisa lebih nambah. holistik, Hah? pasti lebih nambah Pasti IR-nya, nambah. benar nggak? Iya, Apalagi dijelasin skema bonusnya. iya. Mungkin udah nggak di sini, udah jadi Mungkin saya kalau ke sini nggak duduk di sini Iya, saya. nggak. Saya akan meeting PND. As a Kronday, benar tuh ya. RCD minimal. Jadi itu apa namanya? Jadi PMP itu yang kepake itu nyaris nggak ada, Iya, nggak ada. Jadi sayang banget. iya, Nah, itu saya juga pikir lagi. Nah, kemudian saya masuk yang Living Indonesia, itu kita itu melakukan apa namanya pemilihan tools yang dikasih sama Mas Aris iya. tadi. Itu kita ngeliat tuh. Saya suka menyebutnya kalau di dunia HRD itu namanya high potential. Hypot ini ya. High pot. Jadi kita kelihatan tuh dari sistem siapa sih yang cocok nih untuk dicolek lagi gitu. Ini siapa yang buat colek? Nah, Iya. enroll, coaching, high pot, optimal retention. Saya lihat-lihat, oh, Eko, Eco, Eco, ini Eko kalau itu, orang Jawa itu Eco, Eco, baik, baik, bagus, bagus, bagus. Niki Eco. Eh, Ini enak. iya, itu Kayaknya. merek salah satu makanan itu Eco Niki. Oh, iya, ada ya, Ada, Eco Niki. Jadi ada. dari proses itu, saya lihat, lucu namanya Eco. Echo, Eko. Echo. Eko. Ternyata sesuai bahwa kalau diklik lagi, Eko itu adalah gema gitu loh. Wah. Gema. Sehingga, nah ini Nah, boleh di. saya ini dipinjemin sama Buffet. Ya, Ah, Buffet itu aktif banget kan di olahraga, di yoga, kemudian beliau juga banyak meditasi gitu. Nah ini ada namanya singing bowl. ah, Singing bowl itu menariknya dia akan menghasilkan suara yang gelombangnya menenangkan, iya, calming sound of wave iya. gitu. Jadi kalau Dan itu nggak dipukul. digesek Oh, mas. digesek. Pada saat digigit, ya, iya, iya. Jadi Ya, itu dipukul, Pak. digesek ya. Digesek. Nih kakak, saya demoin ya. Jadi suaranya tuh menenangkan gitu, bagus, enak deh suaranya. Guess what? Tapi Mati dia, mati, mati. mati, mati. Jadi kalau pengen terus menggema, Pengen terus menggema, ya kita lakukan lagi. Kita lakukan lagi. Sebelum bunyinya mati, terus kita lakukan diulang-ulang. terus dan terus dan terus berulang-ulang. Ya kita boleh nikmatin bunyinya untuk beberapa saat, but then Iya, kita bunyiin lagi. iya. Sehingga nggak kedengeran sampai sini Pak. Masa? Coba ya. Ini saya diem deh, kita Agak diem. lama, agak lama, agak lama. Oke. Nah, mati dia. Jadi proses itu memang sesudah saya amati gitu ya. Jadi itu proses yang memang mesti Diulang-ulang diulang terus. terus, Ya, diulang terus. Karena kalau nggak diulang, nggak di retain, iya, nggak dijaga, itu akan hilang bunyinya. iya. Gitu. Jadi kita mesti lakukan terus. Oh gitu. Ternyata sesudah saya join di yang living. Nah kemudian kalau kita lihat PPT-nya lagi, Iya, jadi itu kayak engagement itu harus terus-terusan ya, Pak ya. Mungkin iya kayak orang baru, ya kan orang baru kita benar-benar ada onboarding, kemudian kita bisa edukasi dan sebagainya. Tapi orang lama pun kita terus betul. bikin activities atau apa gitu ya. Iya. Kayak misalnya ya hubungan dengan kita keluarga aja di rumah gitu kan, suami istri Hmm. udah dapet
Maksudnya udah nikah, udah nikah. Udah. Kita harus jaga hubungannya ya. Iya. Nggak udah ya pacaran deh yang paling Iya. gampang pacaran. Mungkin ada kakak-kakak yang masih single gitu ya. Ah, Udah pacaran, udah deketin, ya kan tetap harus di-engage Iya. dong. Nggak serta-merta Diinvest. di-invest gitu. Jadi Invest. ada Iya. percayaan sampai ke jenjang berikutnya. Jadi itu hubungan yang sebenarnya mesti dijaga. Dan ini kita mau ceritain, ini berdasarkan misalnya kita ada hubungan terus kalau balas kadang-kadang nggak, kadang-kadang hilang. Terus gimana biar tetap konsisten, terlepas lagi jaraknya yang jauh. Investnya gimana Pak Bapak? Nah tadi ada tools yang dikasih oleh Mas Aris. Tools yang menunjukkan list orang-orang yang kira-kira cocok buat dicolek. Iya. Gitu. Jadi ya kita kan kalau ya dulu Kak Acel kan sempat ini kan pasti sempat berkasih-kasihan gitu ya, pacaran gitu ya. Misalnya suka, kita deketin terus, kita kan tahu bayangannya. Ah ini mah di ghosting nih sama orang. Tapi kita udah lihat tuh mana yang kira-kira ini buat dideketin nih. Ini ada sinyal baliknya nih. Ini ada feedbacknya. Tadi bagus banget yang Mas Aris kasih itu bahwa ada list orang-orang yang habis IR dia repeat order. Iya. Kemudian dari list itu juga bisa dilihat, oh apa yang di-consume Iya. selama beberapa saat. Sehingga kita tahu nih, kebayang nih, oh dia nge-repeat order RC Peppermint. Oh kita tahu bayangannya. Oh ini kebutuhannya buat respiratory gitu ya. Kita deketin. Kemudian kita akan ceritain lagi manfaatnya selain respiratory, ada juga oil-oil untuk menenangkan misalnya. Jadi ada supporting yang lain tuh, supporting oils dari yang dibutuhin itu. Nah, jadi saya mau cerita gimana dari pengalaman saya, pengalaman Mas Aris, dari pengalaman kita semua di sini kita bungkus dan bagaimana mengkomunikasikannya. Iya. Tapi sebelum itu ada remindernya nih di dalam komunikasi tuh saat orang ngomong tuh sebenarnya, tau nggak yang didengerin pertama itu bukan isi dari message-nya. Ternyata yang didengerin dari pertama itu body language sama muka yang ngomong gitu. Walaupun niatnya baik gitu ya, tapi kalau body language-nya nggak bagus, facial expression-nya nggak nyampe. Saya Itu porsinya besar ya? besar banget. Nih niatnya baik. Saya tahu Mas Aris kan alim banget nih orangnya. Beliau mungkin salah satu dari teman saya yang sholat. Saya mau ngingetin dia sholat sebenarnya. Terus, sholat belum? Hah? Sholat belum? Nggak enak nerimanya, karena body language-nya nggak enak. Body language-nya Itu datangin berantem, Pak. nantangin berantem ya gitu. Gimana kemarin? Anak bengek, sembuh udah pakai arsi. Ini amat gitu ya. Niatnya baik ya. Niatnya Maksudnya baik. menanyakan apakah anaknya sudah membaik. Iya, pakai arti, gestures. tapi tanya anak baik. Iya. Tapi gesturnya nggak ini ya? Iya, itu gestures juga penting. Jadi itu dilihat, ya nggak serta-merta pesannya nggak didengar, cuma itu yang duluan dilihat sama orang. Iya. Kemudian berikutnya adalah ini belum sampai isi message-nya. Iya. Yang faktor kedua adalah intonasi, sama volume. Itu diperhatiin banget loh. Itu diperhatiin banget sama orang loh. Jadi saya perhatiin gitu ya. Dan ini ada studinya. Dan ini yang belajar ini psikolog, ahli komunikasi. Sebenarnya ini dasar di kegiatan perkuliahan komunikasi. Saya dapat lagi ilmu ini dari anak saya yang kuliah di komunikasi, si Reva, si anak yang bengek itu. Kuliahnya komunikasi. Oh gini Rev, ya sama aja juga belajarnya gitu. Ternyata saat kita bicara itu nggak serta-merta didengar maksudnya, tapi ada runtutan yang bisa bikin kita didengar. Yang Mas Aris sampaikan tadi, ada engagement itu nggak gampang loh. Trust itu nggak gampang, tapi saat trust itu udah ada, udah enak, kita udah percaya bahwa yang disampaikan baik. Ini orang nggak cuma jualan doang nih, dia emang baik sama saya gitu. Baik, yang living kan ada dua hal yang baik dari yang living, itu adalah produknya,
manfaat produknya sama compensation Professional plan-nya. plan-nya. Jadi ada income opportunity yang bagus. Tapi kalau nyampeinnya kurang, Iya. nggak nyampe, lu menjualan doang, lu pengen enroll gue supaya lu juga kecipratan. Iya. Cuman Nah, kalau kita lihat secara persentase, Pak Robin. Ya. Oke, mungkin Pak Robin lanjutkan dulu. Sehingga yang didengar cuma 10%. Oh, ini nih, apa isinya ya? Isinya. Itu cuma 10%. Iya. Nah, kalau tadi relate misalnya hubungan jarak jauh, misalnya nih, cuman bisa call aja, ya kan? Itu kan pasti yang pertama tadi nggak bisa nih Pak Robin, nggak lihat gesturnya gitu kan? Paling dengerin intonasi suaranya dan Iya. sebagainya. Itu juga berpengaruh ya? Berpengaruh. ya. Ya, dari pengalaman saya pernah juga LDR, Mas. Ya kan nggak kelihatan gesturnya gimana. Tapi itu namanya ada ilmunya lagi, namanya empathic listening, empathic speaking. Jadi kalau mendengarkan orang ngomong itu, kita nggak boleh dengerin sambil ngomong. Karena kecenderungan kita, kalau dengerin orang ngomong, di kepala kita itu 90% kita pengen jawab sebenarnya. Kita udah nyiapin jawabannya. Iya. Itu Sabar tuh. Kadang nggak sabar loh. Orang ngobrol, kita udah tahu sebenarnya masalahnya ini sebenarnya, kita langsung masuk aja, itu nggak baik ya? Iya, sebenarnya kurang baik sih. Iya, kurang baik ya. Walaupun kita mungkin tahu maksudnya. Tapi kalau kita motong orang ngomong, masa saya lagi ngomong misalnya, prosesnya itu akuisisi, retensi, kemudian Tuh aku mau nyelak gitu tiba-tiba. Iya, saya tahu maksudnya Mas Haris. Saya tahu. Gitu. Itu walaupun di telepon, itu kedengeran loh, dan itu nggak enak. Jadi, boleh nggak diam sebentar untuk dengerin? Iya. Boleh nggak dia ceritain? Pada saat dia cerita, itu kita dengerin. Dan dengerinnya, itu beneran dengerin. Jangan dengerin cuma untuk nyiapin jawaban untuk, begitu dia selesai ngomong, kita langsung jawab. Nah, itu tuh namanya empathic listening and empathic speaking. Harusnya di-accept dulu, baru nanti mungkin kita bisa luruskan atau apa gitu ya. Iya, kita dengerin. Saat orang cerita, kita dengerin. Kemudian sekali-sekali kita konfirmasi, afirmasi. Iya. Oh, begitu ya masalahnya ya. Misalnya Mas Haris sudah, iya Pin, anak gue kayak anak lu bengek. Bengek ya? Nah, pasti bunyi pasti. Kenapa sih si Robin gitu amat gitu? Dengerin aja dulu. Oh, napasnya bunyi ya? Sama kayak si Reva. Terus biarin Mas Haris cerita lagi nih kakak, biarin dia cerita. Kemudian sekali dua kali afirmasi. Oh begitu, ya. Oh begitu. Nafasnya bunyi. Kemudian ada saat-saat di mana saat-saat diam, nah baru kita masuk tuh. Kita ngomong. Yeah. Nah itu mudah-mudahan dengan begitu tuh engagement-nya kebentuk tuh. Jadi nggak balapan ngomong. Ya kakak-kakak tahu lah sekarang orang curhat biasanya yang ada bukan didengerin, malah adu nasib. Oh kan, kayak gitu kan? Iya, sama aku kemarin juga gitu. Sama, anak bengek. Oh, anakku lebih parah bengek ya. Bunyinya sampai kedengeran kayak tua langgar. Ini saya mau cerita masalah saya, tapi ujung-ujungnya adu nasib. Banyak kayak gitu. Kita pengen nolongin nih member yang punya masalah. Oh, masalahnya apa? Misalnya speech delay. Speech delay? Oh gitu, anaknya speech delay. Masih mending, Mbak. Suami saya sampai sekarang speech delay dia susah banget kalau ngomong. Saya nggak ngerti. Padahal dia nah, ini gimana mau nolongin? Ya bukan adu nasib. Dengerin aja dulu. Dengerin. Jadi sebenarnya teori-teori komunikasi ini saya udah jalanin gitu, dan ini benar adanya sih. Sebaliknya Pak Robin, kalau misalnya yang disampaikan itu sesuatu yang salah gitu kan, salah gitu, atau nggak benar, atau misalnya bahkan mungkin tentang gosip atau apa gitu. Nah, bagaimana cara kita ngeresponnya tanpa menyakiti atau menjadi hubungan jadi nggak baik gitu? Kan biasanya kalau urusan perempuan gitu kan. Tahu banget kan perempuan. Ya umum. Memang kadang-kadang gimana POV-nya sih? Kadang-kadang gosip itu bisa dipakai loh. Benar. Buat pembuka aja. Oh. Buat pembuka aja. Tapi terus nggak kita benerin kan? Emang orangnya kayak gitu nggak ya? Jangan. Jangan. Saya sih lebih baik yang paling enak digibahin itu artis sebenarnya, karena kita nggak kenal dan dia nggak kenal. Jadi udah selesai sampai situ aja. Tapi kalau misalnya kita gibahin orang yang kita kenal gitu, terus kita juga nggak tahu beritanya, dan ini kayak nggak kemana-mana gitu. Dengar-dengar Lisa ini kawin lagi. Ya jangan iya emang dia gitu orang, ya jangan dikejar. Aduh, saya nggak tahu soal itu ya.
Gimana kabarnya kemarin anak-anak udah sekolah ya, udah masuk ya? Jadi langsung, Mungkin nggak langsung diiyain, tapi kayak dijawab dengan baik, iya, pindahin, iya, gitu. Pindahin ke topik yang kira-kira seru. seru gitu ya. Iya. Iya. Heeh. Dibelokin lah, dibelokin ya. Dibelokin. Kira-kira tuh yang bikin seru ibu-ibu tuh anaknya, atau activity, apa namanya? Kenapa jadi aku? Ya kan ini contoh. Contoh Kalisa. Saya kenal sama Kak Lisa, sama Kak Andre, itu pasangan couple goals. Couple goals, ya. Eh, Kayak Ridwan Kamil sama sebenarnya itu kan. Oh. Jadi itu messaging itu kayak gitu penting. Jadi walaupun di apa nggak ketemu by phone, itu WhatsApp aja bisa loh. Iya, Bisa ngasih tahu, ngasih impresi bahwa kita Impresi, ya. pakai dengerin gitu. iya, Nah, jadi dan dalam ngomong tuh distraksi banyak. iya. Nah, Iya. contohnya kayak ini. Next. Ada dua orang yang ngobrol gitu, kusut aja, nggak nyampe-nyampe. Ternyata ada beberapa hal yang bikin obrolan nggak nyambung. Apa sih contohnya coba kakak-kakak? Nih misalnya tadi kan intonasi nggak enak gitu, atau cara ngomong nggak enak. Satu lagi adalah dulu Mas Aris nih dulu di pengalaman saya sempat sekantor sama Mas Aris. Mas Aris itu bosnya ekspatriat, ya kan? Orang bule, orang Malaysia. Ngomongnya pakai ngomong Inggris. Mas Aris itu mungkin waktu itu belum lancar ya, apa grogi gitu ya, karena bosnya orang Indonesia. Saya ingat banget, saya di toilet, Mas Aris di toilet, bos kita datang, kita di itu Mas, di tempat urinoir itu. Bukan, Pak. Itu orang satunya lagi, Pak. Bukan saya, Pak. Ya, bukan. Mas Aris, oh iya, Iya, Mas iya. Aris, Saya tahu kejadiannya itu. sama satu lagi, ya, udah gitu nih, bos kita yang orang Malaysia ini datang, jadi kita diurusin orang yang sama, kita kan diem aja, nggak usah ngomong, mau lagi pipis ngobrol, Itu tahu, Pak. orang ini nih, teman saya, dia nengok, terus bilang, Hai, how are you? Aneh banget ya. Itu jadi kayak, kan awkward ya. Akhirnya si bos kita yang Malaysia itu pergi gitu. Mungkin baru sekali dalam hidup dia lagi pipis, buka resleting, ditanya, Hai, how are you? Gimana? I'm good gitu, atau not good gitu. Nggak proper. Timingnya salah. Sama bahasanya salah. Coba tuh, kakak-kakak apa sih kira-kira yang bikin obrolan jadi nggak nyambung tuh? Contoh bahasanya beda, ya susah dong kalau bahasa. Seringnya belok sih, Pak Robin. Kenapa? Belok sih. Misalnya kita pengen ngebahas apa nih? Oh, tentang ini besok nih LDPR tuh, WLD gitu misalnya. Kita mau nelpon, apalah misalnya member kita gitu kan. Kita mau ngebahas bikin activity itu. Pas di telepon, ya tiba-tiba ada gosip atau apa. Akhirnya belok tuh. Tahu nggak? Nah, kalau biasanya udah ada gitu. Akhirnya nggak sesuai dengan sasaran gitu. Yeah. Atau misalnya kita mau sampein A B C D E, akhirnya kita cuma bisa ngobrolin A doang gitu. Frekuensi nggak sinkron. Iya. Benar, frekuensinya nggak sinkron. Dan ini ada sekali lagi yang saya ngomong itu ada faktanya, saya alamin sendiri, dan ada research-nya dari ahli komunikasi. Dan beberapa hal yang itu tuh adalah yang pertama distract. Ya tadi, ngomong-ngomong, udah deh. Dengar-dengar si Kalisa tuh kemarin, udah distract. Kemudian coba kalau kita lihat lagi di screen, itu ada distract. Kemudian ada lagi yang namanya emotional condition. Misalnya nih, pernah nggak apa diklik semuanya Kalisa. Kalau lagi datang ke kedukaan gitu ya, kemudian ada seorang istri yang suaminya baru berpulang, kemudian kita datang ke rumahnya untuk menyampaikan kedukaan. Kita ngobrol, kenapa suaminya? Kemarin itu, iya dia meninggal di usia muda banget ya gitu. Makanya aja ikut asuransi. Aduh, ampun deh. Ini salah ya. Emotional condition-nya nggak pas. Nggak pas. Orang yang kedukaan malah dagang ya. Aduh, gitu ya. ampun deh, jangan. Kemudian nggak mendengarkan secara efektif. Kemudian persepsi yang disampaikan juga nggak pas.
attacks, walaupun niatnya baik, tapi kalau kita kayak nyerang gitu, sholat loh, masa jam berapa ini? Dosa loh, nanti masuk ke Iya. neraka. Wah, Kamu tahu nggak? offense banget tuh. Ya, kamu tahu apa yang terjadi di neraka? Kamu dibakar. Niatnya baik, kan kayak gitu. Baju kamu dibuka, kamu ditusuk, bolak-balik. Itu udah judgement sih kayaknya. Neraka kamu dibakar. Ya, niatnya baik, tapi attacking gitu. Kenapa anak kamu nggak pakai RC? Bagus ya pakai RC. Soalnya anak kamu saya dengar, ini saya contoh dari saya gitu ya. Itu tiap hari pakai apa namanya narkotik tuh nggak? Kodein. Kodein. Bahaya tuh nggak? Anak-anak kasih kodein bahaya narkotik. Nih mendingan pakai yang living. Nanti anak kamu nanti kepapar narkotik. Niatnya baik, ya, benar isinya, tapi attacking. Iya, offense banget kayak. Ya, dia nggak akan menerima dengan baik pasti Iya. kalau nyampeinnya begitu Iya. ya. Jadi ini ada beberapa hal yang parah banget respon kedukaan begitu. Ada. Ada. Termasuk kayak ini juga, Pak Robin. Misalnya nih, kita pengen shifting nih. Misalnya member kita pakai produk, bukan produk kompetitor, Gitu. produk gitu ya. Kita langsung kayak ngejelek-jelekin produk A gitu. Itu juga jangan sih. Jangan. Ya, ujung-ujungnya apa? Mungkin di dalam debat gitu ya. Maksudnya kita menang nih, tapi ujung-ujungnya dia juga nggak akan respect ke kita. Nggak gitu kan? Akan respect gitu loh. Jadi kita ini aja pelan-pelan ya kan. Sharing experience tanpa menjelek-jelekan kompetitor gitu. Ya. Saya lebih suka menyebutkan keunggulan produk kita, highlight dari produk kita daripada menjelekkan produk lain. Itu akan lebih bunyi buat saya. Ya mungkin teman-teman bisa lah menempatkan ya. Maksudnya kalau kita mendiferensiasi itu kayak tanpa harus menjatuhkan dia gitu kan. Iya. Mungkin kita dengan benefit yang kita sampaikan, feature benefit itu sekaligus mereka tuh punya secara rasionalisasi itu kayak oke, kayaknya ini boleh lah kita consider, kita pakai gitu ya. Iya. Kalau peppermintnya brand X itu cuma wangi doang, tapi nggak ada rasanya. Coba deh pakai peppermintnya yang living. Ini beda loh. Ada feel-nya. Mungkin nyampein nggak gitu kali ya. Kita sampaikan aja bahwa oil kita memang terbaik dan ada cara-caranya untuk membuktikan bahwa oil kita itu yang terbaik. Coleknya jadi jempol kaki misalnya. Itu in few seconds akan berasa di lidah. Ya. Itu yang kayak gitu-gitu kan, daripada kita menjelekkan brand lain, kita bisa kena dampak hukum, kita bisa distract jadinya kemana-mana. Ya itu cara-cara kayak gitu memang perlu diingat ya untuk dilakukan, kita menyampaikan dengan baik, apalagi kalau kita menyampaikan perbandingan kita dan kompetitor yang kayak gitu. Nah terus ini reminder aja, tapi kalau begitu ada reminder satu lagi yang penting nih adalah kita manusia itu punya namanya emotional bank account. Ini saya belajar ini dari Stephen Covey. Saya ketemu sama dia loh. Saya ketemu sama dia tahun 2000 berapa ya? 2000. Jadi waktu itu dia kesini dan dia sharing di Hotel Grand Mulia tuh, dan ini yang saya ingat sampai sekarang. Yang namanya emotional bank account itu, jadi ada bahwa manusia itu akan mengingat kebaikan-kebaikan yang orang lain berikan kepada dia, dan dia akan nyimpen itu. Aris, misalnya ke saya ada porsinya, Lisa ada porsinya. Sama dengan orang yang melakukan hal yang tidak baik, dia akan ingat. Dan dia akan punya kecenderungan untuk membalasnya. Gitu. Jadi ada kecenderungan untuk membalasnya, yang baik, yang nggak baik gitu. Jadi saya prefer kita menanamkan hal baik yang kita tanamin di orang supaya enak tuh. Ya kayak misalnya Mas Aris bilang tadi, saat kita cerita tentang oil, supaya dia ngerasain, nggak usah kebanyakan cerita deh, kasih aja sampelnya. Kayak langsung kayak apa ya, kayak remembrance experience gitu ya, Pak Robin ya. Maksudnya aku dikasih oil langsung, ini nih nggak apa-apa nih. Misalnya nih kasih sama, tetesin terus aja. Ini dikasih tahu dong cara pakainya dong. Dihirup ya Pak Robin ya. Itu kan kayak suka ya, nggak apa-apa, saya masih ada lagi. Ini juga nggak banyak, pakai aja Mas. Dikasih di Spectra, boleh nggak? Jangan, tetesin aja. Dan ternyata sesudah saya di yang living dan saya banyak ketemu member,
Itu banyak banget member yang melakukan itu. Iya, Banyak banget. Bahkan ada yang sampai niat itu dimasukin kayak ember di bottle itu yang kecil ember bottle yang kecil-kecil itu disiapin tuh dibagi ya. untuk sampling. Sampling itu sebenarnya salah satu cara Paling efektif. paling efektif untuk menanamkan emotional bank account Iya, ini. Kita tanya, jadi kita nggak jualan banget gitu ya. iya, Jadi kita kasih tahu keunggulan produk kita bantu masalahnya dia apa gitu. iya, Nanti akan ada saatnya kok. Makanya saya waktu itu upline saya tidak melakukan ini ke saya, jadi saya tidak merasa gimana-gimana. Upline saya itu saya telepon kalau lagi saya butuh stok, itu Hmm. aja. Dan yang barang yang saya ambil itu aja Itu udah. aja gitu ya. Cuma Sayang banget ya. RC aja yang peppermint udah. Iya. Akhirnya Ya, nambah lah tapi kayak mungkin bersyukur lah. Kalau nggak, Pak Robin udah nggak di sini nih. Iya. Nah, sekarang masuk ke bagian gimana negosiasi dan apa namanya kayak apa ya investasi. Investasi itu adalah yang pertama adalah kita tentukan waktunya. Kapan waktunya kita nyolek dia lagi. Iya, Ya kayak tadi kita tentukan waktunya waktu yang terbaik lah buat ngobrol. Jangan yang cuman can I have 5 minutes cerita soal produk. Waduh, dia nggak nyampe tuh. iya, Eh, pada saat kedukaan, pada saat orang lagi hektik, pada saat break yang pendek gitu. Cari waktu yang proper untuk ngobrol. Kemudian kalau yang dari list Mas Aris tadi kasih, itu bagus tuh sampelnya. Kita colek orang, timingnya tuh dilihat tuh. Oh ada yang udah orang 2 atau 3 kali IR. iya, Itu bagus tuh. Karena dia udah ngerasain. Dia udah ngerasain manfaat produknya tuh. Itu bisa dinaikin lagi ke experience ke produk yang lain. iya, Tambahannya, di PEP tuh ada lagi loh selain itu ada lagi. Ini buat ini buat ini buat ini gitu. Jadi itu orang-orang yang potensial itu high pot tadi itu orang-orang yang berpotensi untuk dicolek. Deketinlah orang-orang itu. Kalau yang baru dia ngambil PEP udah kita ada program Vietnam by the way gitu. Oh, apa nih gitu. itu hard landing, Pak. Itu Entahlah itu ya. kaget dia. Baru sehari nih Iya. belum di unboxing PEP-nya. Masukin saya masukin di WhatsApp grup nih. Oh, di WhatsApp grup. Kemarin tuh telepon gak diangkat-angkat. Wow, rame itu. Iya, Jadi orang overwhelmed. Jadi timing itu buat saya ini penting penting ya. untuk Dan mungkin menjaga teman-teman juga ada koneksi. skala prioritas ya. Maksudnya contoh lah, misalnya teman-teman yang menjadi KOL-nya teman-teman tuh ya prioritaskan. Iya. Mungkin kalau dulu kayak saya pernah ngelola customer di perusahaan apa Pak, yang kelas A bisa di visit 4 kali atau 5 kali gitu kan, yang kelas C mungkin. Itu juga bisa mengkuantifikasi seperti itu gitu ya. Iya, Gitu. Skala prioritas lah ya. betul, betul. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini penting nih, ini personalized, ini empatik. Jadi kalau kalau apa namanya, coba boleh di minus nggak pasti pengen lihat banget sih. Jadi em, ada cara kita ngomong itu kita sesuaikan dengan yang kita ajak ngomong. Jadi kita ada di level yang sama, kita ada di kebutuhan yang sama. Kayak misalnya saat kita cerita tentang kebutuhan produk. Saat saya udah mendapat informasi kira-kira Mas Aris kebutuhannya apa, misalnya, iya Pak, saya itu sebenarnya ada masalah, tapi ini karena saya deket aja sama Pak Romi, jadi saya cerita gitu ya. Hubungan saya dengan istri saya tuh gimana gitu ya. Mau cerita ke orang juga saya malu gitu. Di kepala saya tuh udah ada nih. Oke, Golden Rod, Mister. Jadi Kali ini Pak Robin ambil contoh yang salah. ini contoh aja. Ini contoh aja. Nah, cara saya mengutarakan maksud saya ke Mas Aris adalah saya dengan alignment bahwa iya Mas, saya juga sempat tuh punya masalah itu, atau saya juga bisa cerita waktu itu ada beberapa teman yang punya masalah yang serupa dan kita cerita dengan empati ya, kita Ya. nggak usah jadi mempermalukan bahwa itu masalah ya, bahwa masalah itu normal terjadi ke banyak orang ya, memang
hal itu terjadi, Mas, nggak apa-apa. Saya juga pernah ngalamin, tapi ya alhamdulillah dengan ini saya pakai ini nih lumayan ada hasilnya gitu. Jadi kita concern gitu, kita terlihat kita Iya. menyampaikan concern Beda kita. sama yang adu nasib tadi, beda ya. Beda, beda. Oh iya Mas, ya masih mending. Gua lebih parah lagi, udah nggak bisa apa-apa Mas. Udah tinggal harapan hidup, ya kan? Udah bukan pandangan hidup lagi, bukan pikiran hidup. Berharap kali aja hidup ya. Itu udah berharap hidup, udah nggak bisa. Jadi kita harus asosiasikan kebutuhannya apa kira-kira. Iya nih saya eh, baju agak kurang enak pakai ini sekarang kayaknya rada pada sempit ya. Nah, kita cerita, jangan langsung ke produk, kita asosiasikan Iya. kebutuhan dia. Oh, oke. Weight management, deketin dengan olahraga, dengan cerita di komunitas olahraga yang kita ikut, mungkin dia suka, kan kita mulai kenal, mulai tahu orangnya kayak apa. Dia cocoknya nih yoga, atau pedal, atau lari. Iya. Itu kan kita bisa deketin dengan segala macam. Ada Jadi kayak linknya. apa ya, disamain dulu frekuensinya gitu lah ya, Frekuensinya sama. frekuensinya ya. Iya, Jadi lebih gampang masuknya. Iya, jadi lebih personalized. Iya. Kita nggak random, kita nggak perlu jelasin PEP itu semua Iya. satu-satu apa. Kita deketin yang mana yang paling dekat sama Iya. kebutuhan orang itu. Nah itu sama kayak itu kan empati ya namanya. Ini ilmu loh Pak Robin. Ya, oh thank you Mas. Ini saya Ilmu. mengalaminya gitu. Jadi saat kita empati itu bukan cuman empati itu bukan cuman oh ya I feel you. Bukan sampai situ. Empati itu belum selesai di situ. Empati adalah yes I feel you and I think I can help you with that. Gitu. Jadi Iya. ya gue ngerasain kok apa yang lo rasain dan mudah-mudahan apa yang gue share ini bisa Ngebantu gitu ya. dan itu empati itu titiknya di situ, bukan cuman iya gue ngerasain lo emang susah sama bini lu sekarang, bukan, Iya. tapi ini gue bisa bantu dengan ini. Itu udah keren banget sih. Nah itu adalah titik di mana kita bisa mainin negosiasi itu. Misalnya tapi harganya kan mahal Bin, apa namanya Golden Road sama Mister. Oke gini, lo pakai gue punya, gue kasih sedikit aja, nanti kita ceritain lagi hasilnya gimana. Kalau itu berhasil, nanti lu nih ya, lu ceritain sama gue ya. Bayangin itu dari reminder saya yang terakhir itu yang dari emotional bank account, sama saya kasih investasi, sama saya kasih empati, itu pelan-pelan tuh semua akan numpuk tuh di Mas Aris. Sehingga saat ada hasilnya, dan saya memang yakin ada hasilnya. Saya cari Pak Robin. Yes. Karena saya udah engage. Iya, Saya udah engage. benar-benar udah masuk inner cycle-nya juga tuh ya Iya, kan? iya. Karena udah sampai cerita yang masalah kayak gitu dan sudah memberikan solusi juga gitu. Iya, ya kan? iya, kayak anak misalnya. Iya, harganya mahal ya kan biasanya kalau yang living masih dengan harga. Karena kan ya kita bisa share sih kisah-kisah testimonial gitu, ceritain ini gitu. Tapi nah, ini cobain aja dulu. Oke. Aku jadi keingetan tadi Pak Robin yang di kolom komen. Tadi ada yang nanya masalah marketplace. Nah, sebenarnya ketika kayak tadi, maksudnya benar-benar kita udah engage, sudah personalize empati ke member kita, udah ngobrol satu frekuensi, itu sebenarnya secara nggak langsung juga meminimalisir Iya, betul. orang untuk berpindah ke lain hati, ya kan? Ke toko kuning atau orange sama toko hijau, ya kan? Kenapa? Merasa sudah cocok, mendapatkan benefit edukasi, merasa dilayani, gitu ya. Dan menurut aku itu salah satu solusi loh. Dan itu yang paling powerful menurut aku tuh. Walaupun di sana tuh lebih murah. Iya, kan? betul. Gitu. Betul. Saya pernah dikasih link sama seorang member ada di Tokopedia. Toko hijau ya. Toko hijau. Toko hijau, nyebut deh. Toko hijau. Toko hijau. Itu ada link yang jual botol bekas yang living. Botol bekas yang living, kakak-kakak. Itu coba cari deh di toko hijau. Ada. Toko orange ada juga. Botol bekasnya berapa tuh harganya? 5.000. 5.000 perak botol bekas yang living. Nih. And then gua isi dah. Nah, saya bilang, dia bilangnya, Pak, kok bisa? Ini ada botol bekas yang living dijual 5.000. Ini memang marketplace perlu diberantas nih gini. Dia ceritain gitu, saya dengar gitu. Kemudian saya bilang sama dia, Bu, menarik ya. Ini dengan ini kita bisa cerita nih ke orang tersebut. Bayangin kalau ada orang yang beli
yang living di marketplace emang yakin itu bendanya asli. Emang yakin. Karena saya bisa aja beli si botol-botol goceng itu, saya isi aja pakai minyak telon, atau minyak kayu putih, atau peppermint dari brand lain. Gue tutup dengan rapi. Saya bilang, iya ini emang bekas tapi kita jual murah deh. Kena kan? Dan itu malah buat saya, itu kisah itu malah menguatkan orang untuk langsung ke agentnya yang living, ke membernya yang living. Enggak di marketplace. Iya itu buat saya kisah itu powerful banget. Jadi kayak wah sekalian lah. Jadi nggak usah khawatir tentang marketplace-nya. Ya kita bantai dengan cara itu. Goceng, ya ampun. Goceng isi minyak kayu putih. Udah, untungnya gede dia. Manfaatnya buat kita, nggak ada. Ya sebenarnya produk kita kan perlu edukasi yang kuat nih. Once misalnya itu bisa teman-teman tawarkan ke konsumen, ke member teman-teman semuanya, dan teman-teman bisa menggali kebutuhannya, menawarkan solusi, ada engagement kayak tadi secara personalized kayak gitu. Menurut aku tuh udah powerful banget sih, Pak Robin. Even di toko kuning ya, toko orange sama toko hijau lebih murah pun tetap akan pilih ngambil ke brand partner, ke teman-teman semuanya gitu ya. Emang yakin, gitu kayak gitu-gitu kan? Ada lagi coba kata nih sampai ya nggak literally kayak gitu lah pokoknya. Pak, kalau Dingsya gimana Pak cara ngebantainya? Ada yang jual bungkus Emang Akik motor jual bekas bungkus ya? bekas Ningxia. Ada 4 customer aku, banyak Ningxia ya di marketplace. Ada 4 apa kan? Ya, apalagi Iya. kalau gini, bukan tahu nih, Pak Siti nih, ya mungkin gini Pak Robin, apalagi nih yang consumable kan memang expirednya itu kan short, apalagi itu dikonsum kan. Nah, itu juga nggak tahu nih kalau misalnya beli di marketplace itu expired date-nya tuh kapan gitu-gitulah ya. Karena kan itu pasti ada expirednya gitu ya. Jadi mungkin itu bisa dijelasin lah ya. Iya, tadi ada 4 customer aku biasa beli di toko itu bilang peppermintnya beda sama yang beli lewat BP. Kalau di toko orange peppermintnya kuning. Iya kayak gitu. Jadi kayak hal-hal itu tuh sebenarnya buat saya sih, saya kaget sih. Saya sebenarnya kaget waktu dengar botol bekas kita dijual 5.000 perak. Waduh, gawat nih. Berarti saingan dong. Tapi pikir-pikir nggak juga ya. Itu malah kita pakai loh buat menguatkan posisi kita sebagai brand partner resmi yang living. Jadi kita bisa balas aja sambil bilang, lu yakin beli yang living di marketplace? Ya, elah botolnya aja goceng, jeng diisi pakai apa nggak jelas. Aduh, udah deh jangan deh, forget it, gitu. Agak PR buat Ningxia, ya. Oke, ada cerita expired dan lotnya digunting Pak. Iya, emang ada aja. Nah, jadi kalau kita balik lagi ya, saya nggak akan bisa menjawab tentang si botol goceng itu kalau saya nggak mendengarkan dengan empati. Kalau saya mendengar dengan menjawab, pasti gue kan, wah kurang ajar. Oke, saya akan ke Pak Piir sekarang untuk melaporkannya dan menutupnya. Tapi kalau saya dengarkan dengan baik, dengan kepala dingin, dan saya ngerti masalahnya, oh menarik. Oke, kenapa kita nggak pakai ini malah buat jadi senjata untuk menguatkan posisi kita di market gitu. Nah itu kan saya bisa menjawab itu karena saya waktu itu alhamdulillahnya mendengarkan dengan mengerti gitu, bukan untuk menjawab. Jadi ini nomor 2 ini yang personalized dan empatik ini adalah key-nya sebenarnya. Ini kuncinya nih untuk kita bisa negosiasi, kita bisa personalize, kita bisa push nih ke arah yang kita mau gitu. Anak saya dulu susah banget kalau disuruh sarapan bawa ke sekolah, maunya jajan, tapi dia pengennya jajan, mau jajan apa bawa jajan, bawa apa jajan bawa. Sampai satu hari saya bilang sama dia, kamu mau sarapannya roti apa nasi goreng? Di kepalanya langsung milih dia, roti deh ayah. Jadi kasih pilih aja udah kayak ini ya, close question gitu loh. Dia pikir dia menang gitu. Dia pikir dia menang, padahal gue yang menang. Bahwa akhirnya dibawa bekal sekolahan. Ya jadi itu bisa diarahin deh. Bisa diarahin ya. Ya jadi kayak misalnya, ya ngapain lah botol goceng, mendingan ke
ke kita aja. Nah, tinggal sekarang pilih produknya mau yang mana yang kira-kira yang dibutuhin gitu. Ya, Jadi kita langsung seret belokin arah komunikasi itu ke arah yang kita mau. ya. Sebenarnya itu ya, ini memang butuh butuh waktu sih ya Jam terbang. buat ngasah gitu ya. Makanya kan Mas Haris juga akhirnya kan jadi yang bikin Indonesia, alhamdulillah gitu. Ya, terus berikutnya adalah yang penting juga untuk diingat bahwa ini media yang mau disampaikan apa lewat ngomong atau lewat telegram atau lewat mana, karena itu kan menentukan juga. Ya, Ada Gen Z yang bisa dicolek lewat sosial media, ada Gen X yang mesti didatengin, ada millennials yang in between kayak gitu-gitu. Apalagi sekarang banyak sekali cara untuk ngobrol, kumpul juga bisa dijadiin satu media kan. ini kalau di media kayak gini biasanya actualnya gimana nih Pak Robin? Apa nih? Engage ininya ke brand partner kita. Apakah misalnya nih dengan komen di postingannya, apakah kita apa namanya bikin story whatever lah. Kalau pada prakteknya ya. Pada prakteknya yang kalau saya pikir ya, yang tidak sulit untuk dilakukan adalah kita cerita. Kita cerita manfaat produk kita tanpa apa ya, tanpa flexing lah. Flexing yang baik lah. I see. Jadi kita cerita tentang produk kita cerita manfaat produk kita cerita kebaikan itu, keunggulan yang Apa living. namanya persona. Ya, naikin persona. Ya. Persona. Dan dengan demikian, kalau kita banyak cerita kebaikan dari produk kita, itu kan secara nggak langsung itu persona kita akan dikenal. Ya. Oh, dia emang orang yang living. Kemudian dari situ branding kita yang living. Dan kita akan kurang lebih dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya. Ya. Jadi kalau mau yang living ke dia aja. Karena posting-posting itu. Ya. Jadi kalau misalnya nih, saya yang living, saya leader gitu, di salah satu leader yang living. Saya cerita gitu. Oh, by the way, untuk tempat-tempat yang living, gunakanlah box dari wadah plastik dari toko X misalnya. Ini bentuknya juga sama, berjenjang, dan kalau misalnya menjual ini akan mendapatkan ini. Ya, gimana? Jadi, personanya nggak kena tuh. Brandingnya nggak kena. Saya lebih suka kita fokus di satu hal, dan kita naikin persona dan branding kita di area situ. Jadi kita lebih, saat kita ngomong tuh lebih dipercaya, bunyinya lebih ada. Gitu. Ini topik menarik sih kayaknya yang media ini ya. Boleh nanti bikin topik baru ya kali saya, khusus pada sosial media ya. Karena ini, ya maksudnya aku lihat beberapa juga kayak mungkin nggak fokus juga Pak Robin. Kadang dia nawarin produk Allah atau posting yang nggak relevan dengan produk kita gitu. Dicampur, ke distract gitu. Iya, jadi tuh komunikasinya nggak nyampe karena distract. Ya ke distract gitu. Iya, itu kan kayak persona itu penting ya. Ini sesimpel saya pakai name tag, saya pakai baju ini, saya mewakili yang living pada saat saya sharing tentang pengetahuan saya di perusahaan gitu kan, very much korporat walaupun memang relax gitu. Jadi personanya, brandingnya tuh dapat jelas, dapat gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah ini alternatif untuk solusi gitu. Jadi kalau boleh nggak diminimize lagi Kak Lisa? Jadi kita pada saat kita cerita, kita menyampaikan tuh hal-hal yang logis, yang masuk akal. Ya kayak contoh tadi, nurunin blood pressure dari 170 ke 130. Oke. Udah itu aja gitu. Training siap 7 dus dalam 2 minggu niscaya turun gitu. Asma sembuh pakai arsi, niscaya cager gitu. Niscaya bunyinya hilang. Ya benar, tapi nggak ada logisnya, nggak ada faktanya, orang terimanya aneh sih gitu. Jadi kalau buat saya ya, karena kan produk kita kan benar ya, bukan abal-abal, dan penciptaan setiap tetes dari produk kita ini melalui research yang panjang loh. Dan kita semua ketemu sama Dr. Lin dan dia cerita gimana cara dia bikin
teknologi deep spectral untuk produk-produk kita nanti going further. Iya. Sama ada sistematis tuh ceritanya bagaimana penyusunan produk itu dibuat gitu. Kemudian kita kasih solusi alternatifnya gimana. Kalau misalnya ini contoh aja, ada orang yang punya muscular concern gitu ya. Iya. Dia suggest untuk pakai Penaway misalnya, pakai Penaway. Penaway ternyata lumayan ya harganya ya. Oh bagus sih. Oh gitu. Coba deh, tahu nggak bahwa peppermint itu ternyata fungsinya itu untuk ngedorong serapan oil ke dalam badan kita. Dan coba pakai wintergreen untuk alternatif dari Penaway. Jadi coba diboreh pakai wintergreen, Terus ditimpa pakai wait for a while, kemudian timpa peppermint. Best alternatif, beneran. Nah, ini sedikit bocoran. Iya, tapi maksudnya nggak serta merta. Oh jangan udah tetap pakai Penaway, tapi kita juga kasih alternatif yang soalnya itu posisi kita tuh di konsumen kan, maksudnya di pemakainya itu kan, gitu. Iya. Iya Pak, tapi jangan bunuh Penaway-nya. Iya. Jangan bunuh Penaway-nya. Tapi ini ada alternatifnya, gitu. Ada alternatif. Kalau maksudnya masalah harga tadi ya. Iya, kalau masalah harga. Kemudian peppermint tuh enak, tapi kayak setiap nyium itu tuh sampai mata saya tuh sampai kenceng banget gitu loh. Oh mungkin coba deh kalau mau diboreh pakai P6 untuk menurunkan ketajamannya. Atau kalau mau di diffuse yang ada minty gitu, coba deh pakai spearmint. Jadi selalu ada alternatif kok. Dan yang living tuh banyak banget sebenarnya alternatif untuk solusi gitu. Yeah. Jadi saat kita bisa offer itu, sebenarnya bisa tuh kayak gitu-gitu. Sama terakhir, ya ini bukan membandingkan industri ya, tapi ada satu industri yang suka banget memakai kematian sebagai kunci gitu. Makanya pakai produk ini, biar aman. Nanti kalau mati, nanti anak-anaknya gimana warisannya? Itu yang dijual itu ketakutan. Iya. Mungkin kita bisa lakukan itu, tapi dengan cara yang lebih dignity ya. Contohnya kayak saya cerita soal anak saya yang saya kasih RC dan gets better. Saya cerita, kalau dia nggak pakai RC, itu dia direkomendasikan oleh dokter, disuruh bukan direkomendasikan lagi, ditulis itu di resep, pakai kodein. Narkotika. Bayangin anak belum 1 tahun itu terpapar narkotika gitu. Dan gimana jadinya ya? Jadinya gitu kan. Jadi ada hal-hal itu yang jadi, bisa biar mereka yang mengimajinasikan sendiri gitu ya. Misalnya tanpa solusi dari yang living apa yang akan terjadi gitu. Iya. Memang ketakutan itu dibangun tapi dengan cara yang lebih elegan. Iya gitu. Jadi nah kemudian sesudah melakukan itu semua, jangan lupa last but not least adalah keep it open, ya. Jadi tetap jaga komunikasinya terbuka. Tentunya untuk ya orang-orang yang punya potensi tadi. Jadi high potential itu jangan diputus tuh komunikasinya, colek-colek dikit. Kalau di HRD tuh di rekrutmen, misalnya udah ada kandidat yang cocok, tapi kita masih cari pembanding. Jangan diputus begitu aja. Di ghosting dong. Di keep warm. Iya. Apa kabarnya? Iya nih kita prosesnya masih jalan nih, gitu. Jadi di keep warm gitu. Sama seperti ada member yang udah enroll, udah IR udah 2 kali, ya kita deketin. Tapi harus tulus Pak Robin, nggak boleh cuma kayak formalitas gitu loh. Nggak boleh. Kelihatan ya. Ngomong kelihatan, WhatsApp juga kelihatan. Hai apa kabar? Itu kan template ya. Hai apa kabar Kak Lisa? Gimana pedalnya kemarin? Jalan nggak? Ujung-ujungnya gimana bulan ini order apa? Ya ada cara banyak yang elegan untuk menjaga komunikasi. Ya memang ini butuh latihan, ini butuh banyak ngobrol sih untuk exercise. Ya kurang itu, makanya di RDT posisinya yang ke-9 ya terakhir. Saya dapat ilmu ini dari Kak Lisa di Surabaya waktu itu. Jadi waktu itu pegel, I have a back pain gitu. Dia kasih tahu, wah saya adanya ini di Winter langsung pakai itu aja. Bener loh, kayak food gitu. Canggih.
emang you have to experience it to know it sih. Iya, 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 iya. Jadi, nah itu jadi jagalah itu tetap terbuka. Jadi itu aja kakak-kakak yang mau saya sampaikan untuk penunjang Mas Aris tadi. Dan tapi by the way, ada yang mau ditanyain nggak ke kita? Gak terasa 11.42. Oke. Niscaya. Ini Niscaya. bukan niscaya. Ini beneran. Ini beneran kan testimoni ya. Jos. Seperti Saya Jos, ngerasain ya. sendiri. Ini gua bener-bener deh. Ini kayak ini kok anget banget gitu. Enak banget gitu. Dan begitu sampai rumah dari Surabaya saya ceritain ke istri kan, ke anak-anak juga. Karena anak-anak saya, keluarga saya antusias kan ke yang misi. Beneran ya, beneran aja, beneran. Wah, masuk gitu kayaknya. Feels great gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini berguna buat teman-teman semua, karena proses retention ini memang nggak mudah. Nggak mudah ya. Nggak mudah, tapi kalau dilakukan, saya yakin sih Iya, bisa. impact-nya itu luar biasa sih. Iya, betul. Ya. Betul. Dan jangan lupa, itu semua harus dilakukan berulang. Nggak bisa cuman ya di retain, dah selesai. Diulang terus seperti layaknya gaun. Ya. Itu aja Mas Aris dari saya. Oke, thank you Pak Robin. Thank you juga buat teman-teman semuanya atas waktu dan atensinya untuk sesi kita kali ini. Dan jangan bosan-bosan ya, nanti kalau nih bapak-bapak kasih sesi lagi gitu ya. Oke, thank you semuanya. Selamat siang, sukses selalu, sehat selalu, bye-bye. Bye.